Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian perangkat lunak pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata atau word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu printer. Dengan adanya software pengolah kata, kita bisa membuat berbagai dokumen seperti buku, teks eksposisi laporan singkat, makalah, dan lain-lain. Fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan pengformatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lain. Yang kelima, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Yang keenam, membantu pembuatan surat dengan cepat. Yang ketujuh, membuat tabel lebih mudah, meski tidak secepat perangkat lunak pengolah angka. Yang kedelapan, meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan. Yang kesembilan, menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Yang ke-10, mengurangi limbah kertas karena software pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Jenis-jenis perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan software pengolah kata terbitan dari perusahaan Microsoft sejak tahun 1999 dengan banyak versi hingga kini. Microsoft Word memiliki banyak fitur formatting dan mendukung ekstensi XML, ODF, hingga PDF. Kelebihan Microsoft Word: mudah digunakan oleh para brainware atau user-friendly, fiturnya lengkap, sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini di berbagai instansi, dan terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Kekurangan Microsoft Word: aplikasi yang tidak gratis dan mahal. Setiap versi memiliki desain yang berbeda sehingga user harus mempelajarinya kembali. Spesifikasi aplikasi sangat berat karena jadi satu dengan software Microsoft lainnya. Yang kedua, OpenOffice Writer. OpenOffice Writer merupakan software pengolah kata terbitan dari perusahaan OpenOffice.org. OpenOffice Writer memberikan pelayanan yang gratis karena memiliki jenis lisensi GNU atau General Public License. Kelebihan OpenOffice Writer: yang pertama, open source. Semua dapat menggunakan secara gratis. Mendukung format dokumen atau Microsoft Word, ODT, dan RTV. Bisa diubah menjadi file berbentuk PDF, dan formatting file sangat mudah dilakukan. Kekurangan OpenOffice Writer yaitu jarang yang menggunakan, spesifikasi aplikasi sangat berat, dan terkadang file Microsoft Word tidak dapat dibuka di OpenOffice. Yang ketiga, StarOffice Writer. StarOffice Writer adalah software pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word dan OpenOffice Writer. Aplikasi ini merupakan besutan dari perusahaan Star Division, Sun Microsystems 1985. Kelebihan StarOffice Writer:
yaitu banyak fitur, kompatibel dengan Microsoft Word, harga lebih mudah dari Microsoft Word. Kekurangan Start Office Writer yaitu jarang yang menggunakan, lambat ketika dibuka karena harus membuka satu software Start Office baru pilih yang Writer, dan berbayar. Yang keempat, Lotus Word Pro. Pengembangan bernama IBM di tahun 2007 juga menerbitkan sebuah program pengolah kata bernama Lotus Word Pro. Aplikasi ini kompatibel digunakan pada sistem operasi Windows saja. Kelebihan Lotus Word Pro yaitu kompatibel dengan Microsoft Word, fitur-fitur lengkap dan baru, dapat langsung terhubung dengan internet. Kekurangan Lotus Word Pro yaitu jarang yang menggunakan, membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi dan hanya bisa digunakan pada OS Windows, membutuhkan jaringan komputer untuk mengoperasikannya. Yang kelima yaitu Abi Word. Software pengolah kata berikutnya adalah Abi Word, yang dirilis pada tanggal 1 Desember 1998 oleh Abi Source Developer. Sama halnya dengan OpenOffice, aplikasi ini merupakan aplikasi open source. Kelebihan Abi Word: open source dan tidak berbayar, aplikasi ringan, dan dapat membaca format dokumen SXW dan berbagai format lainnya. Kekurangan Abi Word yaitu jarang yang menggunakan dan fitur tidak selengkap Microsoft Office. Yang keenam yaitu Keyword. Keyword merupakan aplikasi pengolah kata yang dirilis oleh FrameMaker pada tahun 1998. Keyword sebenarnya merupakan sebuah paket dari Keyoffice yang didesain multiplatform di berbagai sistem operasi. Kelebihan Keyword yaitu editing lebih mudah, dapat menggunakan beberapa bahasa untuk pembuatan dokumen multiplatform pada berbagai sistem operasi. Kekurangan Keyword: jarang yang menggunakan dan terlalu banyak toolbar sehingga memakan tempat. Yang ketujuh yaitu Corel Word Perfect. Corel tidak hanya memiliki software pengolah gambar saja, melainkan juga memiliki software olah kata bernama Corel Word Perfect. Aplikasi ini mirip seperti Microsoft Word, sehingga memudahkan penggunaannya. Kelebihan Corel Word Perfect yaitu kompatibel dengan file Microsoft Office, fitur lengkap, user-friendly, dan mudah mengatur tampilan. Kekurangan Corel Word Perfect yaitu jarang yang menggunakan, spesifikasi yang dibutuhkan cukup tinggi, dan berbayar. Yang kedelapan yaitu WordStart. Ialah aplikasi olah kata yang melejit di tahun 1980-an, menggantikan mesin ketik pada zamannya. Aplikasi ini diproduksi oleh Micropro International pada tahun 1978 dan kini sudah tidak digunakan lagi. Kelebihan WordStart yaitu dapat membuat kode program untuk para programmer dan dapat menciptakan file teks ASCII tanpa kode format. Kekurangan WordStart yaitu perintahnya rumit karena harus dihafalkan dahulu dan sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin memudahkan penggunaannya. Yang kesembilan, Atlantis Word Processor. Aplikasi bernama Atlantis Word Processor ini merupakan program pengolah kata yang rilis tahun 2019 oleh pengembang The Atlantis Word Processor Team. Dengan lisensi yang bebas, diharapkan pengguna dapat merasakan aplikasi ini secara gratis karena menggunakannya. Kelebihan Atlantis Word Processor yaitu pembuatan dokumen lebih mudah dan cepat, memiliki min database yang dapat membantu untuk mengetik kata lebih cepat tanpa adanya salah eja, open source, dan gratis. Kekurangan Atlantis Word Processor yaitu jarang digunakan dan hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows. Yang ke-10 yaitu Lex.
LIX merupakan salah satu software pengolah kata yang dikhususkan dalam penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, laporan, dan lain-lain. LIX membantu dalam penyusunan dokumen yang memiliki banyak halaman dengan tingkat konsistensi tampilan yang berbeda-beda. Kelebihan LIX yaitu mudah untuk membuat ratusan halaman dengan tampilan yang berbeda-beda seperti paragraf pada skripsi. Adanya navigasi misalnya seperti judul, subbab, dan lain-lain. Kekurangan LIX yaitu jarang digunakan kecuali untuk pembuatan karya ilmiah seperti buku. Sulit mengatur style dan harus bekerja ekstra untuk mendapatkan tampilan dokumen yang bagus. Pengolahan kata dalam Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Fungsi Microsoft Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Format dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika. Ekstensi nama file dokumen Microsoft Word. Ekstensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft Word bervariasi sesuai versi software yang digunakan. Yang pertama Microsoft Word 2007, dan di bawahnya akan menghasilkan ekstensi nama file .doc. Microsoft Word 2010, dan di atasnya akan menghasilkan ekstensi nama file .docx. Ekstensi nama file adalah karakter di belakang nama file yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya, dokumen 1.docx adalah sebuah file dokumen yang dihasilkan Microsoft Word. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word. Yang pertama, membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, membuat buku dengan berbagai format. Yang ketiga, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Yang keempat, membuat surat dengan lebih cepat. Yang kelima, membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah. Yang keenam, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuat dokumen. Yang ketujuh, mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja. Yang kedelapan, terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak. Yang kesepuluh, fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Cara membuka aplikasi Microsoft Word 2010. Yang pertama, klik tombol Start. Yang kedua, klik All Programs. Yang ketiga, klik Microsoft Office. Dan yang keempat, klik Microsoft Word 2010. Tampilan antarmuka Microsoft Word 2010. Gambar di bawah ini adalah tampilan antarmuka saat kita pertama kali membuka Microsoft Word 2010. Keterangan dari gambar di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, file menu.
berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Yang kedua, Quick Access Toolbar, berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Perintah yang sering kita pakai dapat ditambahkan pada toolbar ini. Yang ketiga, menu ribbon, berfungsi untuk menampilkan ikon-ikon yang berguna untuk melakukan formatting lembar kerja Microsoft Word. Yang keempat, dialog box, berfungsi untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Yang kelima, kursor, sebagai petunjuk tempat untuk mengetikkan teks, ditandai dengan garis hitam yang berkedip-kedip. Yang keenam, zoom, berguna untuk mengubah ukuran layar dokumen menjadi besar atau kecil. Yang ketujuh, area kerja, berupa tampilan kertas kosong berwarna putih. Fungsinya sebagai halaman kerja. Disinilah tempat kamu mengetikkan teks. Menu file Microsoft Word 2010. Gambar di bawah ini adalah kumpulan ikon atau perintah pada menu file Microsoft Word 2010. Keterangan gambar di samping yaitu: yang pertama, save, berfungsi untuk menyimpan dokumen ke dalam format Word dokumen. Yang kedua, save as, berfungsi untuk menyimpan dokumen ke format yang diinginkan, misalnya PDF, RTV, XPS, dan lain-lain. Yang ketiga, open, berfungsi untuk membuka file dokumen yang pernah dibuat dan disimpan sebelumnya. Yang keempat, close, berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Yang kelima, info, berfungsi untuk menampilkan informasi tentang dokumen. Yang keenam, recent, berfungsi untuk menampilkan dokumen yang pernah dibuka sebelumnya. Yang ketujuh, new, berfungsi untuk membuat lembar kerja yang baru. Yang kedelapan, print, berfungsi untuk mencetak dokumen. Yang kesembilan, save dan send, berfungsi untuk menyimpan dokumen kemudian mengirimnya melalui email. Yang kesepuluh, help, berfungsi untuk menampilkan petunjuk atau bantuan dalam menggunakan Microsoft Word. Yang kesembilan, option, berfungsi untuk melakukan pengaturan pada aplikasi Microsoft Word. Yang ke-12, exit, berfungsi untuk keluar dari aplikasi Microsoft Word. Itulah tadi penjelasan saya mengenai memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.